dengan NIM 2522209. Saya dari kelas 2 FPTIK. Di sini saya akan mereview tentang pelajaran organisasi dan arsitektur komputer, yang dimana di sini saya membahas tentang virtual memory. Nah, sebelum kita masuk ke inti, kita perlu tahu apa sih konsep dasar virtual memory. Nah, memori virtual itu adalah sebuah mekanisme yang digunakan oleh aplikasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder, yang dimana seolah-olah memori virtual ini menggunakan sebagai RAM fisik yang terinstal di dalam sebuah sistem. Nah, di mana juga mekanisme ini berpotensi dengan cara memindahkan beberapa kode yang dibutuhkan ke sebuah berkas di dalam hard drive yang disebut dengan swap file, pack file, atau swap version. Nah, pada kenyataannya tidak semua bagian dari program tersebut itu akan diproses. Misalnya seperti ini, yang pertama ada pertanyaan-pertanyaan atau pilihan yang hanya dieksekusi jika kondisi tertentu dipenuhi. Yang kedua, terdapat fungsi-fungsi yang jarang digunakan. Nah, selanjutnya pengalokasikan memori yang lebih besar dari sebenarnya itu. Nah, pada memori virtual ini memorinya itu berkapasitas besar, di mana di dalam virtual memory itu tidak akan menjadi masalah. Namun pada memori dengan kapasitas yang terbatas, ini akan menurunkan optimalisasi utilitas dari ruang memori fisik tersebut atau dari memori utamanya. Nah, di dalam sebuah program itu yang dijalankan harus berada di dalam memori, di mana memori tersebut merupakan suatu tempat penyimpanan utama atau yang sering disebut dengan primary store, yang bersifat sementara. Nah, di mana ukuran memori yang terbatas dapat menimbulkan masalah bagaimana penempatan program yang berukuran lebih besar dari ukuran memori fisik tersebut, dan masalah penerapan yang membutuhkan tempat yang lebih besar memori adalah multiprogramming. Baiklah, kan selanjutnya itu keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan virtual memory itu. Yang pertama, berkurang proses MPRK dibutuhkan, lalu lintas MPRK menjadi rendah, lalu ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Lanjut, yang ketiga itu meningkatnya proses atau respon karena menurunnya beban MPRK dan memori. Selanjutnya, bertambahnya jumlah penggunaan yang dapat dilayani, di mana ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak perintah yang digunakan. Ya, selanjutnya yaitu demand pegging, di mana sebelum kita masuk ke materi kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan demand pegging. Nah, demand pegging itu adalah perintah pemberian halaman, adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang hampir paling utama digunakan. Nah, oleh sebab itu kan dibutuhkan bantuan perangkat yang benar-benar mengetahui lokasi tersebut dari halaman saat ia memerlukannya. Nah, yang materi selanjutnya yaitu tracing, di mana pada saat suatu proses ini tidak memiliki cukup bingkai untuk mendukung halaman yang akan kita gunakan, maka sering terjadi pgfau atau sehingga harus dilakukan penggantian halaman tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tracing, di mana tracing itu adalah
keadaan di mana suatu proses untuk penggantian halaman yang kita butuhkan itu secara terus-menerus, dan pada saat CPU utilization terlalu rendah, maka sistem operasi yang akan meningkat derajatnya itu adalah multiprogramming, di mana dengan cara menghasilkan proses-proses baru dalam keadaan ini, di mana algoritmanya itu penggantian global akan digunakan. Ketika suatu prosesnya itu membutuhkan bingkai yang lebih, maka akan terjadi page fault, yang dimana menyebabkan CPU utilization ini semakin menurun. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya review. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran dan masih dalam proses pelatihan. Saya akhiri materi saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.